Wabarakatuh. Sing di kemana ya? Sing di kemana? Nanggung. Silakan. Ya, Ilham Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lamnatihi sayyidatina Fatimah Zahra wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Shailana lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حمد العالمين إلى حمد المنظرين ومسلمين ومسلمين ربنا ما أنتنا وجدنا من شيخنا والحمد لله معنا الحمد لله الخير كبير حاجة من جميعا atas daya jamaah masjid beriman Menyami Allah yang bisa Muhammad Khairiyah walidina bin Abu Zakiyah Shailana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 192. Satu sangan dosono. Fal yauma la tudlam nafsun. Nggih, leres napa? Ningali kitab kalau muter-muter kitab nggih. Kalau kitab niki. Ada 965. Nggih. 100 sangat dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah ingkang kula mulyakaken. Saderengipun kita ngaos surat Yasin ayat 50 gangsal. Halaman ini halaman 196. Namun ngipundaken kemawon kula kalian jenengan niki kirang pinten-pinten kali minggu utawi kirang kurang dari 2 minggu akan memasuki 1 bulan yang mana bulan ini begitu banyak gelar, begitu banyak keutamaan, begitu banyak kemuliaan ingkang kula kalian jenengan diwajibaken untuk berpuasa,
inggih menika bulan Ramadan. Mergi begitu mulia bulan niki sehingga kula kalian jenengan dianjurkan kalian Kanjeng Nabi untuk mempersiapkan sebaik mungkin persiapan, sehingga ayat kewajiban poso yang akan selalu kita baca nantinya surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Nah, ayat niki mandhapi sasi Sya'ban, sehingga memberikan isyarat dumateng kita sebentar lagi badhe pinanggihan sasi Ramadan. Napa persiapan napa kemawon sing kedha kita siapaken. Pertama inggih menika persiapan niat. Persiapan niat utawi motivasi. Nah niki sampun kita waos doa supados kita niki diusulkan dipanjatkan usia saged pinanggihan sasi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Atas niat niki menjadi utama. Sebab pondasine amal inggih menika niat. Innamal a'malu binniyat. Monggo matur-matur boten kemawon kita berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Anging lek saged mulai dinten niki sampai mangkin malam pertama wekdal sholat tarawih. Nah niki kita memperbanyak doa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Nah niku dungane ngaten. Niki doa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mereka mbok kata kasih doa, wajang-wajang doa ini. Yang paling ndek ngene niku diseratkan Sunan Ibnu Majah, apa Sunan Abi Dawud. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Sampun apa? Dereng. Diwaos sami-sami nggih. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Nah, kata niku diwaos sebanyak-banyaknya pada sholat kita sebagai bentuk manfariha bidukhuli Ramadan, sebagai bentuk mana kita hati kita senang atas rawuhne bulan Ramadan. Maka rasa senang ini diekspresikan. Mboten dipendam wis pokoke seneng, mboten, perlu diekspresikan. Ini yang disebutkan dalam firman Allah, wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sehingga kalau ingin wonten kejadian Isra Mi'raj, kita mata-matan memperingatinya. Wonten lahirnya Kanjeng Nabi Maulid pada bulan Rabiul Awal, kemudian kita juga mengadakan peringatan Maulid Rasul. Binjang tanggal 17 Ramadan
Waqtal nuzulul Quran, kita juga melaksanakan peringatan nuzul Quran. Kanjeng Nabi hijrah ke Mekah atas Madinah, kita memperingati dalam bentuk peringatan tahun baru hijrah. Ini dalam rangka apa? Sebagai bentuk kita mengagung-agungkan, membesar-besarkan. Membesar apa? Syiar Gusti Allah. Bahkan ketika kita sholat, ketika kita menunaikan ibadah haji dengan bertalbiyah, ya. Ini termasuk wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mantan Ramadan, mantan takbir, itu termasuk wa may yu'azzim sya'airallah, yang mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sebagai tanda bahasanya di dalam dirinya itu wonten keimanan dan ketakwaan. Dan ini yang dimaksud dengan man fariha bidukhuli Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan hadis itu hadis yang dhaif, karena bunyi teks hadis kan ngoten. Barang sapane wong sing seneng mlebu bulan Ramadan, hurrimat luhumuha ala nira, telah diharamkan dagingnya tersentuh api neraka. Niki kata ingkang dawuh para muhadis, termasuk hadis yang dhaif. Senaosa dhaif misalipun, tapi niki nggih saged menggugah mana kita, menggugah semangat kita sebagai tanda kita mempunyai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semua yang dimuliakan oleh Allah, semua yang mendapatkan keutamaan Allah, kita pun memuliakan dan mengutamakan, termasuk bulan suci Ramadan, satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, mulai Muharram sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, satu-satunya bulan yang secara zahir, secara jelas, secara tekstual disebutkan dalam Al-Quran, syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran, disebut dengan sangat jelas. Nah, niki caranya disebut kita mempersiapkan diri, diantaranya dengan memperbanyak doa niku senomor kali menyambut Ramadan dengan khatmil Quran. Nah, terus baca Quran niku mboten ngerantos tekani sasi Ramadan, tapi kita menyambutnya dengan khatmil Quran. Lalu toh niki mempersiapkan baju baru, maka kita baju barunya itu dipakai di bulan Ramadan sebagai bentuk sebagai bentuk rasa senang kita dengan masuknya bulan Ramadan. Kangge nopo? Kangge tarawih. Terus apa? Lek didamel wekdal riyadin kangge nopo? Api-apian ambek tonggo. Ngene saya ya. Pemale ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Nah, niku jenenge sajak ya. Jadi mereka bertanya, mungkin iki wonten semira iki. Teng griya ibu-ibu niku. Sebab napa? Api-api kelambi. Terus kelambi sing seragam apa namanya? Napa? Sarimbit nggih. Sing kene potongane sami, warnane sami niku napa sarimbitan nggih. Nah niku kali anake, kali putune, ngoten-ngoten kali garwane. Sae mboten? Sae. Mboten pareng napa? Nggih pareng mawon. Cuma motivasinya benten kalau dipakai pada bulan Ramadan. Kenapa kalau kayak kelabiannya senang melakukan Ramadan? Kayak apa siapa yang kelabiannya? Gawe terawih, ya kan? Karena bulan satu-satunya bulan yang kita hanya boleh sholat terawih nggak hanya di bulan Ramadan. Semakin dengan pada terawih, betul bareng kan? Soleh sunat tarawih, al-khalifatul ula, zikro tuh gue sadar ya. Iya, gue melakukan perbuatan bid'ah kalau terawih di bulan Sya'ban. Ini kan mari-mari matur gitu. Kenapa beda nih? Waktu kabeh mboten benten sebab napa? Ramadan. Ini ciri bahwa sejak Ramadan mulia sampai untuk khususia yang tidak kita temui kecuali hanya di bulan Ramadan. Di antara itu baru terawih. Untuk apa malih? Malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan.
Makanya wonten ucapan utawi wonten hadis sing terus hadis dhaif niku wau man fariha. Mongko tanda kita senang kados tiyang mboten nate kepanggih kali kancane, nek sampun kepanggih dia akan mempersiapkan sebaik mungkin. Terus nggih. Liyane diperseni, iso dicet. Ning ngecet ngirian niku Ramadan. Pun ngenteni Syawal wis engko iki rencanane kita tak cat iki. Nah dicete niku Ramadan gitu. Sehingga ten Arab niku begitu luar biasanya sehingga wonten tulisan-tulisan yang ditempel umpaken napa Ramadan Karim Allahu Akbar ngoten. Ditulis tengah cingkriane Ramadan Karim Allahu Akbar kali lampu-lampu terus gadane tiyang Cina no. Sing ten niku ten Surabaya katanya no. Lampu napa lagi sing merah-merah niku atas yang jalan lumpianya lampion nggih. Nggih niku tiyang Mesir ngoten yang kula tinggal niku lampu-lampu ngoten niku dipo wajang griyane dipo wesane griyane dicoweti griyane ngoten-ngoten tengah sing griyane awakeng ditulis Ramadan Karim Allahu Akbar. Sehingga setiap kali ketemu dengan sesama muslim niku salam assalamualaikum waalaikumsalam Ramadan Karim Allahu Akbar. Jadi itu seperti Ramadan Karim, Ramadan itu bulan mulia, Allahu Akram, Allah yang maha mulia. Ya kepangan itu sebenarnya marah ini diekspresikan. Ini dalam bentuk wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Apabila menika ternyata ini perlu kita biasakan dan lingkungan kita. Terus semarak Ramadannya benar-benar kita ciptakan minimal dan kira kita piyambak-piyambak. Sehingga suasananya akan berbeda sebagai bentuk napa? Wa may yu'adzim sya'airallah sebagai bentuk takrim kita teman-teman bulan Ramadan. Paling boten niku ya. Satu, kita memperbanyak doa niku wau Allahumma ahillahu. Ahillahu niku artosipun anugerahkan Ramadan alaina kepada kami bil yumni dengan keselamatan, dengan kesehatan sehingga ngantos awal ngantos akhir selalu dalam keadaan sehat mboten sakit sehingga sakit nyempurnakan ibadah poso dan ibadah-ibadah litunipun wal imani dan penuh dengan keimanan kekuatan iman wassalamati dan penuh dengan keselamatan wal islami dan penuh dengan kekuatan Islam Rabbi wa Rabbunallah. Nah ini yang diajarakan Kanjeng Nabi dumateng kita. Lagi kalian niku wau namal grup ya grup takmir misalnya pun jadi dibagi mawon satu juz dalam apa dalam rangka menyongsong bulan Ramadan terus mengkhatamkan Quran secara jama'i, secara kolektif, secara bersama-sama dan kita mengkhatamkan Quran dengan membaca sendiri. Sing sakniki kira-kira pinten-pinten. Tanggal 18 nggih ya, sakniki tanggal sekawan nggih. Berarti 18 dikurangi sekawan. Kurang sekawan 12 dinten nggih ya, 14 hari. 14 hari katakan 13 lagi. 13 Quran 30 juz ya. Ya paling boten 2 juz lah. Saya sakit kok tiga ya. Waktu lalu main pada boten. 2 juz niku lho namun sejam. 1 juz niku setengah jam, 30 menit. Nah niki kita tradisi atau kebiasaan ikan saya. Napa menyambut Ramadan kalian khatmil Quran. Mulai besok utai matur pengawasan niki mulai dicicil sak juz, 2 juz ngeten ya. Nah niki dalam rangka supaya Ramadan tahun niki beda dengan Ramadan sebelumnya. Ngeten nggih. Sing nomor kali inggih menika persiapan ilmu. Lek wau persiapan niat, sing nomor kali persiapan ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Jelas berbeda antara amal ibadah yang didasari dengan ilmu dan amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmu.
Sami-sami sholate tapi benten di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena dilihat ilmu yang mendasarinya. Sehingga guru rumiyin itu paring dawuh kuwabe amal ibadah iku kudu diilmuni. Sangat ya. Berarti monggo 14 atau setengah bulan ini kita siapkan dengan memperbanyak ilmu tentang puasa. Fikih siam. Misalnya 1 minggu niki ngawase siam saya nggih monggo. Kan kalau mau siam nggih, kalau kepikiran niki nggih. Misalnya mijing Ustaz Bahrudin nggih. Niku misalnya disuwun apa maos tentang tasawuf tapi dilihat aspek siam. Poso dalam aspek tasawufnya gimana. Nah, kan nggih. Nah, niki nggih saya mawon. Dalam rangka apa? Menyiapkan ilmu sebelum kita melakukan poso Ramadan. Contohnya pun ngeten. Siam niku kan poso niku kan dalam Al-Qur'an wonten 2 bentuk. Kalimat siam, kalimat shaum. Berarti niki siam dalam pengertian dalam penjelasan Al-Qur'an. Siam dalam Qur'an niku disebataken ngantos ping 9. Kalimat siam. Kalau saum dalam Al-Qur'an itu namun sepindah. Dan diterjemahkan nggih sami poso teman. Karena beda istilah, beda ungkapan, beda kata, pasti ada perbedaan makna. Ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilaful ma'ani. Perbedaan bangunan kata antara saum dan siam walaupun artinya sama, yang keduanya kalau dilihat adalah isim masdar, tapi pasti akan mempunyai perbedaan makna. Nah, perbedaan makna ini menunjukkan makna yang utuh antara siam kalian saum. Cara sorofin itu kalau soma yasumun itu sauman, berarti sauman itu isim masdar kiasi. Soma yasum kalau siaman niku isim masdar simai. Ini perbedaan pertama ditinggali kalian ilmu sorof. Nah, perbedaan maknanya bagaimana? Kalau kita lihat lagi perbedaan makna, itu sakit melihat dari penggunaan kata itu dalam Al-Qur'an. Misalnya sing kula wau tentang kewajiban untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Telah diwajibkan atas kalian puasa dengan menggunakan kalimat siam. Oh, ternyata kata siam dalam Al-Qur'an itu menunjukkan siam yang sebagai amal ibadah mulai dari terbitnya matahari atau mulai dari tampaknya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan menahan makan dan minum dan berhubungan suami istri dan hal-hal lain yang membatalkan. Berarti siam pengertiannya adalah puasa secara amalia. Niki pertama. Lek saum ini kalimat saum niku nama sepindah. Niki diucapakan kalian Sayyidah Maryam. Nah, Sayyidah Maryam rumiyin mateng melahirkan Nabi Isa alaihi salam, mateng diperintahkan kalian Gusti Allah untuk kembali ke kaumnya, untuk kembali ke daerahnya, ke desanya. Akhirnya mateng-mateng Sayyidah Maryam gendong Nabi Isa yang masih sangat kecil. Mateng-mateng mantuk tenggeriane. Dan dalam perjalanan pulang inilah kemudian banyak yang memaki-maki Sayyidah Maryam, banyak yang menghina dan banyak yang mencemooh, sampai dikatakan bahwasanya Sayyidah Maryam tukang zina dan sebagainya karena memang hamil tanpa kehadiran seorang suami. Yang saat itu mateng-mateng Sayyidah Maryam telah bernazar kepada Allah. Saat derenge mantuk niku nazar, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya.
Kalau niki nada di mata panjenengan ya Allah sengadai sifat welas asih dengan sauman. Sauman apa? Falan ukallimal yauma insiya, sekali-kali aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Berarti sauman itu dalam pengertian mencegah. Karena secara bahasa soma ya sumun itu artinya ngeker utawi mencegah. Mencegah apa? Mencegah lisan atau ucapan dari perkataan. Jadi mencegah lisan untuk tidak berkata-kata apapun. Walaupun mungkin saat niku Sayyidah Maryam buatan siap karena beliau makan dan minum. Akan tetapi karena menggunakan kalimat saum, maka beliau tidak berkata-kata apapun pada saat itu. Dengan hinaan-hinaan ngoten fa'asyarat ilai, kan katanya ayat ini. Fa'asyarat ilai. Sayyidah Maryam hanya memberikan isyarat kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Maka dijawab, "Kaifa nukallimu man kana fi mahdi sobiyya?" Bagaimana kemudian kami bisa berbicara dengan anak bayi yang masih dalam kandung, masih dalam gendongan? Maka dijawab kalian Nabi Isa dengan kudrah minallahi ta'ala, dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa matur ya. Yang kalimat apa? Ini anak Abdullah, bahwasanya aku adalah hambane Gusti Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Sita sematu Nabi Isa, walaupun saat itu beliau masih sangat kecil karena baru dilahirkan. Nah, kesimpulannya pun apa? Oh, ternyata kalimat sauman dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika berpuasa pun orang hendaknya selalu menjaga lisannya. Atau sipun antara pengertian siap dan pengertian saum itu disatukan. Artinya tiang niku mboten kimawan siam dalam pengertian hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak baik, lisannya, matanya, pendengarannya dan sebagainya, sehingga puasanya itu menjadi puasa yang utuh dalam pengertian zahiriyah dan utuh dalam pengertian batiniyah. Terus siamnya niku dua aspek, baik lahirnya maupun zahirnya, baik fisiknya maupun psikisnya, baik yang berkaitan dengan jasmani maupun yang berkaitan kalian rohani. Kita ngerti. Nanti kan bisa kita urai dari pengertian antara kata siam dan saum. Alhamdulillah menika monggo ngeten iki nggih mulai didalami malih berkaitan dengan segala sesuatu yang ada kaitannya kalian puasa, terutama fikih siam. Ini nomor kali. Persiapan nomor ilmu. Yang nomor 3, persiapan fisik. Karena siam niku nggih termasuk amal ibadah fisik, amal ibadah badan. Monggo nggih disiapaken kalian nopo hidup sehat lah ngoten ya. Nggih. Terus pundi matang-matang fisik kita niki ketika masuk bulan Ramadan, fisik kita, tubuh kita itu dalam keadaan fresh dan stamina yang prima, karena ketika kita berpuasa memang ibadah puasa itu ibadah fisik. Biasanya pertama ini kok kaget ya. Biasanya ngopi injang wis ngopi. Biasa sarapan ngoten sarapan. Dan semacam jam-jam tertentu ngerokok gitu, mboten ngerokok. Berarti konten kekagetan ya. Awake kaget. Biasa lek mboten ahli poso niku biasane lali gitu ya. Lho ya kok lek poso ya biasane kok. Nah niki monggo disiapaken karena perjalanan juga panjang 1 bulan, 29 atau 30 hari. Monggo persiapan fisik niku menjadi penting. Supados napa? Supados mboten ngresula. Ngoten ya. Coba dosa mboten ngedumbel, mboten ngresula. Lho niki lho. Biasanya mangan niki besok ngoten ya. Dan niki akhirnya puasanya akan menjadi berat. Mengapa demikian? Karena niatnya kurang.
Nanti kalau saya jenengan kan, ketika mendengar azan, jangan sampai ada hati kita sengit dengan mendengar azan. Jangan sampai kemudian kita melakukan amal ibadah, tapi manai boten nerimo. Nah, ngoten iki amat sangat berat sekali. Berarti diikhlaskan. Latihannya kapan? Ya saban ngeten iki. Walaupun kalau ingin misalnya boten poso di saban ya misalnya, ini masih ada hari kan. Besok parang boten saban. Parang napa niku matur siang. Parang yang tidak boleh niku 1 atau 2 hari menjelang masuknya bulan Ramadan yang disebut dengan Yaumus Syak. Ngayakipun mlebet Yaumus Syak pun kendel siang. Berarti mijing parang kene malih nggih pareng. Ini persiapan apa? Supaya awake mboten kaget ketika digunakan untuk berpuasa. Terakhir, persiapan yang namanya persiapan maliyah, persiapan harta, persiapan uang, sehingga sakit menyempurnakan dengan memperbanyak sodako. Sakit sodako tiap hari di waktu subuh, mantun sahur pun tilem nggih. Nek matu sahur tilem 12 akhire subuh jam 5:30. Nah ngeten mboten saya. Mosok poso subuh jam 5:30. Ya ditahan mawon. Kalau memang wong wantuk nggih matu subuh lagi. Nek misale mantun sahur mantun ngoten tilem. Nah ngoten niku akhire mantun ngoten ngene wae sing 14 utawi ngoten boten saged berkonsentrasi untuk berpuasa karena napa? Karena mungkin ada kelalaian ditinggal tilem niku. Nah, ngoten niku teman-teman berangkat sholat subuh dan masjid mushola kalian betul arto. Ya. Saged setiap hari. Jadi setiap hari di bulan Ramadan itu kita selalu membiasakan untuk bersedekah. Supaya angsal bungune malah malaikat. Allahumma a'ti likulli munfiqin khalafan. Ngasih mboten maringi sebab bakhil. Niku asal bungane malaikat nggih ya napa? A'ti likulli munfiqin talafan. Bungane malaikat siji. Nabi orang yang munfik niku didongaaken. Napa? Ya Allah berilah orang yang berinfak itu khalafan sebagai ganti. Jadi kita memberikan infak atau sedekah atau napa niku sedekah kita niki didongaaken kalian malaikat. Jadi pagi kita buka dengan sedekah plus angsal dungane malah malaikat. Nggih, terus sekawan iki monggo kita siapaken sadèrènge manjing sasi Ramadan. Persiapan niat kita, persiapan ilmu kita, persiapan fisik kita, kali persiapan maliyah, persiapan harta supaya kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Ya sampun niki namun tambahan kemawon. Monggo kita lajengaken Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula lompat ya, ada beberapa isim lompat. Niki wonten keterangan berkaitan kalian hari kiamat. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yauma mongko dina kiamat la tudlamu ora dianiaya sapa nafsun awa-awaan syai'an ing suwiji-wiji wala tujzauna lan ora paring piwales illa ma angin perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tak maluna padha nglakoni sira kabeh. Pada hari kiamat setiap orang, setiap jiwa itu tidak akan diperlakukan secara zalim kalian Gusti Allah sedikit pun. Sebab Gusti Allah telah mengharamkan atas dirinya zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Sungguh aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku sendiri dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram bagi kalian fala tadzalamu,
maka janganlah kalian saling bersikap atau berbuat zalim. Bahkan dalam itu ayat disebutkan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya. Jadi sifat Rahman itu sebagai bentuk kewajiban kita. Sebab apa? Sebab agama ini kan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sifat utawi napa asma Allah yang paling utama nggih Bismillahirrahmanirrahim. Mempunyai sifat Rahman, Rahim. Bahkan Allah mewajibkan atas dirinya niku sifat belas asih, dan Allah mengharamkan atas dirinya sifat zalim. Ini dalam kajian tasawuf kan disebutkan takhallaku bi akhlaqillah. Jadi berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah atau sifun segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan dan sifat mulianya Allah. Di antara itu mengharamkan atas dirinya perbuatan zalim, mewajibkan atas dirinya perbuatan kasih sayang. Berarti kita ini gini, kita haramkan atas diri kita perbuatan zalim, sehingga Gusti Allah niku mangke di kiamat tidak akan berbuat zalim sedikit pun. Ayat ini fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Atau itu pun di atau sipun li'annallaha astuhni Gusti Allah niku khalaqa dadekaken sapa Allah bani Adam ing bani Adam wa atahum lan wehi sapa Allah hum dumateng bani Adam al akla akal wal fahma ilmu wa bayyana lahum wa bayyana lan mertelaaken sapa Allah lahum kedua bani Adam thariqal khairi jalan kesayan wasyarri lan jalan keburukan wa bayyana lan jelasaken mertelaaken sapa Allah lahum marang bani Adam jazaa amalil khair piwales amal-amal kesayan wasyarr lan piwales amal-amal keburukan li anallaha setune Gusti Allah la yadlimu orang aniya sapa Allah anna saing manusa sayan ing suci-suci qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan niki keterangane ngoten. Atosipun Allah Subhanahu wa taala boten kemawon dadosaken manungsa, tetapi Allah memberikan potensi. Ini adalah rezeki minallahi ta'ala. Kenapa? Potensi kemudahan untuk hidup, potensi kemudahan untuk mendapatkan hidayah, potensi kehidupan untuk menyembah Allah dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah dalam bentuk ajaran itu. Sehingga inilah yang dinamakan dengan hidayah. Jadi hidayah itu segala sesuatu yang memungkinkan kita usul kepada petunjuknya Allah, niku namanya hidayah. Sampai kita niki diparingi hati, niku hidayah minallahi ta'ala. Termasuk niku akal. Dengan akal itu kemudian manusia bisa mengalami, bisa berkembang peradaban. Yang membedakan kita dengan binatang kan akal. Sehingga akal niki kita dijagi. Pun ngantos akal niki mboten disalahgunakan atau sengaja dihilangkan sehingga hukum minum khamr niku haram karena bisa menghilangkan kerja akal. Dan dengan akal akhirnya mboten yang niku saged mengalami satu kehidupan sing sae. Dengan akal dia bisa membedakan antara yang benar dan buruk. Dengan akal dia kemudian bisa merenung dan kemudian ditopang kalian hati. Dan ini kesempurnaan yang luar biasa. Pun diciptakan dengan ahsanut taqwim, diparingi akal, diparingi hati. Dua hal ini yang menjadi pusat segala-galanya.
Kalau iman niku pusatnya termana, kalau akal niku pusatnya ilmu pengetahuan, sehingga antara iman dan akal itu harus selaras, antara iman dan antara hati dan pemikiran dan akal kita. Apakah cukup ngoten? Diparingi napa malih? Diparingi panca indera. Ya kan? Napa kiranya? Kita niki akan selalu mendapatkan apa? Selalu mempunyai, selalu diberi oleh Allah nikmatul ijad, kalian imdad. Pun diwujudakan, mata-mata dilengkapi dengan segala kebutuhan kehidupan kita, termasuk panca indera. Napa cekap? Boten cekap. Napa malih? Dikirim Rasul. Yang itu Allah menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan apa? Rasul yang tidak pernah berdusta. Akhirnya matur-ngoten dijelaskan. Apakah cukup? Boten. Sebab ditulungkan Rasul, maka diberi kita hidayah namanya Al-Quran. Dimong kalian Kanjeng Nabi, dididik kalian Kanjeng Nabi, para sahabat itu, sampai pendidikan Kanjeng Nabi ngantos ke kita. Quran dijagi kalian sahabat, tabiin ngantos ke kita. Hadis dijagi kalian sahabat, diapalah kalian sahabat, ditulis kalian sahabat, ditulis malah kalian tabiin. Terus ngoten sampai kita niki akan mirsani hadis-hadis Kanjeng Nabi. Terus begitu banyak kenikmatan. Lho lek sik ngersulo. Nah niki nggih bahasa Imam Ghazali kebacut. Udah diberi begitu kenikmatan kok sik ngersulo mawon. Ya banjene kebacut. Kercolone niku mesti pusatnya nggih masalah ekonomi kemawon. Niku mboten dilihat dengan faktor itu enggak dilihat. Hanya ekonomi saja kemudian akhirnya nggih. Sehingga mata-mata kita nyuwun ya. Kita nyuwun itu nggih wekdal kita duduk di antara dua sujud niku. Nabifilli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afin wa'afu'ani. Dari 8 hal niku warzuqni Mas Minda. Iya kan? Artinya bahwasanya ke kita minta itu enggak Imam Ibnu Athaillah Sakandari dan fikam niku. Cok akeh-akeh njaluk masalah dunia. Jangan terlalu banyak kita meminta masalah dunia. Karena masalah ekonomi pun walaupun tidak diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi jatah. Sehingga perlu yang namanya ikhtiar. Dan perlu yang namanya khiyar, perlu yang namanya khair, perlu yang namanya istikharah katanya ya. Dados niku satu rumpun kata dari kalimat khair, khiyaro, ikhtiar, istikharah. Berarti ini menjadi satu rumpun kata yang mempunyai makna kebaikan di atas kebaikan. Lek khair niku adalah kebaikan, khiyaro adalah pilihan-pilihan daripada kebaikan, ikhtiar upaya yang sangat dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan, istikharah kita minta kebaikan kepada Allah. Jadi meskipun kita telah ikhtiar pun ngantos supe istikharah. Istikharah itu meminta petunjuk pada Allah untuk mendapatkan kebaikan, alias kita berdoa. Terus niki sirsel niki satu kata, satu rumpun kata yang ada 4 itu harus kita lakukan semuanya. Dikirim Nabi yang terbaik inggih menika niki kaum Quraisy, diberi kitab yang terbaik inggih menika Al-Qur'an yang selalu dijaga kalian Gusti Allah, dijagi semuanya anggota tubuh kita sehingga kita niki saged berdiri tegak, bisa melihat dengan jelas sedaya niki nggih termasuk nikmat minallahi taala. Namun sing diperintahkan dumateng kita namun setunggal napa? Ibadah. Dengan menjaga apa yang Allah berikan dengan penjagaan yang baik. Meripat nggak mungkin lah diciptakan Gusti Allah kali untuk keburukan, mungkin kita amal ibadah. Kan nggih? May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Niki sing sepindah. Nomor kali wonten imam namanya Imam iki sampun napa? Bahlul nggih ya. Jenenge Imam Bahlul.
Bahlun apa buhlul? Yang pasti mboten bahlil. Terus wonten sen niku namanya Imam Buhlul. Atau diriwayataken memiliki sebuah nasihat, ini nasihat. Memaknai wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Rumiyin niku wonten imam namine Syekh Buhlul. Naminipun Abu Hafiz bin Syairozi. Niku hidup semasa Daulah Abbasiyah. Wafatnya beliau 197 Hijriah. Satu masa dengan Harun ar-Rasyid. Lah saya Buhlul, mboten Bahlul nggih, Buhlul. Niku lek ditingali makna teng kamus. Niku asy-syekh alladzi jama'at fihi sifatul khair. Yaitu syekh, seorang syekh yang sangat alim yang terkumpul di dalamnya sifat-sifat baik. Ngoten-ngoten saya Buhlul niki wau apen-apen gila. Pura-pura gila. Sebatasan apa? Sebatasan beliau ini mempunyai kebebasan untuk berbuat. Nanti yang gila kan lah pun buatan termasuk untuk ingin hukum ya. Bebas pun. Sehingga beliau sangat-sangat mudah untuk memberikan nasihat-nasihat. Sebab dikira yang gila. Terus malih buatan ribut kalian hukum-hukum pemerintahan itu. Terus mengambil sikap politik, bila niku apen-apen berpura-pura gila. Sehingga yang terkenal adalah Syekh Buhlul Al-Majnun, karena beliau dianggap adalah gila. Tapi statusnya namun berpura-pura kemauan. Ya setunggal wekdal niki sebuah nasihat. Niku Syekh Buhlul niku wau matur-matur ditanglet di kalian tiang. Ro'a anna rajulan sa'ala Buhlula, bertanya kepada Syekh Buhlul, min aina taji? Ya Buhlul, sampean dari mana? Ngoten-ngoten dijawab kalian Syekh Buhlul, qala min jahannam. Kula niki ndugi neraka jahanam. Kan niki napa ngoten niku nasihat lah ngoten nggih. Mboten neraka jahanam. Mboten sate mriku mboten, tapi niki nasihat. Kan ini kan terkenal tiang gila ya. Kita ngleti, sama teko ndi? Aku teko neraka, teko jahanam. Faqala rajul, bi ayyi maslahatin zahabta ilaiha. Sampai nang neraka jahanam itu dalam rangka napa? Bi ayyi maslahatin. Delek apa neraka jahanam itu? Ngaten-ngaten dijawab kalian Buhlul. Qala li ajlin nar fama wajadtuha fiha. Aku iki kepengin mastekno. Neraka iku ana genine ta gak? Bar aku teko neraka tak deleki. Fama wajadtuha fiha. Aku iki gak nemokno geni nduk neraka jahanam. Mengko apa sama niku? Neraka iku terkenal ya muncrat-muncrat genine sing koyo ngono membara gitu. Kowe sampean delok kon neraka ono genine iku maksud sampean opo? Faqala rajul ma makna hadzal kalam. Sampai mengatakan kalau dalam neraka jahanam enggak ada apinya, itu maksud sampean apa? Ngaten-ngaten Imam Buhlul dawuh, qala Buhlul li anna kulla may yadkhul jahannam yadkhul ma'an nari li annahu ya'malu fid dunya amala ahli nar fa yadkhulu jahannama ma'aha. Ngaten-ngaten saya Buhlul matur. Napa? Li anna kulla may yadkhul jahannam yadkhul ma'ana. Karena setiap orang yang masuk neraka, dia itu sejatinya membawa api. Makanya tiang niku misalnya ngamuk dia dalam keadaan marah. Ini kan panas saat ini. Panas khusus tubuhnya, panas pikirannya, ya kan? Yang misalnya dalam keadaan emosi, dia itu merasa panas, itu sejatinya bawa bumi. Sehingga setiap kali ada orang yang masuk neraka, dia itu disertai dengan api. Kenapa demikian?
Di annahu krono ya'malu fid dunya amal ahli nar. Dia telah melakukan selama hidupnya perbuatan-perbuatan ahli nar. Fayadkhulu jahannama ma'aha. Maka dia akan masuk ke neraka dengan membawa api. Sejatosé neraka niki kan gelap, zulmah. Keterangan kalau ini awane neraka jahanam pun dipendhet karo Gusti Allah di suatu bumi. Sehingga neraka jahanam, neraka niku hakikatnya gelap, selalu malam. Lek napa? Surga niku enggak ada malam. Sebab malam telah ditaruh di bumi. Berarti minjing dan surga meneta malam, selalu siang. Nah napa ngoten neraka kok terlihat terang? Terangnya neraka ini karena adanya api. Tapi sejatosé neraka niku meneta genini. Nah kok wonten genine sakniki, miji kok wonten genine, sebab siapapun yang masuk ke neraka membawa api. Inilah yang didhawuhkan kalian Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Artinya bahwasanya wa quduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia. Yang tahu manusianya bahan bakar, sebab yang membawa api adalah manusia. Inilah yang disebutkan bahwasanya Gusti Allah itu tidak bersikap dolim. Sejatosé Gusti Allah mboten ngopo. Tapi yang membakar dirinya adalah amalnya yang buruk niku wae. Sehingga mereka diserat sebuah puisi, akhadtu naron biyadi wada'tuha fi kabidi ila man asku ya sayyidi akhraqtu qalbi biyadi. Akhadtu, kula sampun mendhet, saya telah membawa, saya telah mengambil api biyadi dengan tanganku, sebab amal perbuatan buruk niku wada'tuha fi kabidi, dan aku telah menaruh api itu dalam hatiku. Ilaman asku ya sayyidi, kalau niki matoten pundi, ngelapoten pundi, berkeluh kesah pundi mangkin akhraqtu qalbi biyadi, sebab kula dhewe sing ngobong tubuh ati kula biyadi kelawan tanganku, sebab kula iki piyambak sing menghancurkan diriku. Inilah yang disebut dengan zalimun li nafsi, telah berbuat zalim terhadap dirinya. Sebab Allah berikan dia amanah yang namanya badan, yang namanya fisik, yang namanya tubuh, tapi tidak dimanfaatkan untuk ibadah, tapi digunakan untuk keburukan. Akhirnya matur-matur tubuhnya sendirilah yang kemudian dia telah membakarnya. Bahada makna lala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidaklah kalian akan mendapatkan balasan kecuali apa-apa yang telah kalian lakukan. Oke, cekap niki mawon kasaged sampaiaken, mungkin wonten manfaatipun. Nah, minjang milai perjalanan mahsyar, mantun dibangkitkan dari alam kubur, ada 7 terminal, ada 7 mawakif, ada 7 keadaan atau kondisi yang perlu kita semerapi sampai makin yang akan masuk ke dalam surga atau neraka. Ini wonten 7 step. Nah, insya Allah kita lajengaken mantun riyadin. Niki lak sampun terakhir nggih. Terus monggo niku wau nggih kita siapaken. Mugi-mugi puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik daripada puasa-puasa bulan Ramadan yang telah kita lalui. Monggo menawi wonten pertanyaan. Bismillah, cekap nggih. Nggih, monggo kita tutup kanthi donga. Mugi-mugi ingkang dados hajat kula jenengan sedaya dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala.
Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fi na'amka mazid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Ya salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Wa zidna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa zidna 'ilman wa fahman wa kunna fil amalan. Salimna ya Allah min abadid dunya wa al akhirah. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa fir lana dzunubana wa khashna qasidana. Allahumma hidha wa alaina bil yumni wal imani wal salamati wal islam. Rabbi wa rabbikallah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin al-basyirun nadhir sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi alhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten sedaya kula panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermadzul Fatihah.